Baik, perkenalkan nama lengkap saya Diana Chaisilea Ugariwu dengan NIM 2223012332, Prodi D3 Teknik Sipil, kelas 3B Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan memberikan tutorial atau langkah-langkah dalam menggunakan alat total station untuk poligon terbuka. Baik, jadi yang pertama kita harus memahami pengertian dari poligon. Pengertian dari poligon terbuka ialah bangunan datar yang titik awal dan titik akhirnya tidak bertemu pada satu titik. Poligon terbuka memiliki kontrol sudut dan koordinat. Poligon terbuka juga memiliki karakteristik sebagai titik awal dan akhir pengukuran tidak sama. Yang kedua, pengukuran poligon terbuka memerlukan pengulangan untuk mencegah kesalahan. Yang ketiga, poligon terbuka dapat terikat sebagian atau tidak terikat. Poligon terbuka juga dibagi menjadi poligon terbuka bebas, yaitu poligon yang tidak terikat pada kedua ujungnya. Terus, poligon terbuka terikat sebagian, yaitu poligon yang terikat sebagian koordinat atau terikat sebagian azimut. Ciri-ciri dari poligon terbuka yang pertama, titik awal dan akhir tidak bertemu pada suatu titik. Yang kedua, tidak memiliki sudut dalam. Poligon terbuka memiliki kontrol sudut dan koordinat. Kontrol sudut didapatkan dari sudut jurusan awal dan akhir, sedangkan kontrol koordinat didapatkan dari koordinat awal dan akhir. Tujuan dari praktikum ini ialah mahasiswa dapat mengetahui cara menggunakan alat teodolit dalam pengukuran. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung data dengan baik dari hasil pengukuran. Yang ketiga, mahasiswa dapat mengatasi masalah di lapangan yang dijumpai waktu pengukuran. Keempat, mahasiswa dapat mengukur sudut horizontal dan sudut vertikal di lapangan. Yang kelima, mahasiswa dapat menggambar hasil pengukuran menggunakan aplikasi Civil 3D. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yang pertama, total station. Total station merupakan alat praktikum utama. Fungsinya untuk mengukur jarak, sudut horizontal dan sudut vertikal secara otomatis. Prisma merupakan sebuah reflektor yang ditempatkan pada titik-titik yang akan diukur. Cahaya dari total station akan mengenai prisma dan dipantulkan kembali untuk menghitung jarak. Titik kontrol, titik-titik yang sudah diketahui koordinatnya dan dijadikan sebagai acuan dalam pengukuran. Titik kontrol ini biasanya berupa patok beton atau tanda di lapangan. Yang keempat, statif. Fungsi utama statif adalah untuk menahan alat agar tetap stabil dan saat melakukan pengukuran. Kemudian meter digunakan untuk mengukur tinggi alat dan tinggi reflektor, kompas untuk menentukan arah utara, GPS untuk mengambil titik koordinat pada titik poligon 1. Payung digunakan untuk melindungi alat ukur dari hujan, panas matahari, dan angin kencang. Hal ini penting untuk menjaga presisi dan ketahanan alat ukur. Paku digunakan untuk menancapkan tali rafia pada tanah atau memberikan tanda pada titik-titik yang telah ditentukan.
Palu digunakan untuk memukul paku. Kemudian alat tulis seperti buku catatan dan pensil yang digunakan untuk mencatat hasil data pengukuran. Kalkulator untuk melakukan perhitungan sederhana. Ada juga software pengolahan data seperti AutoCAD Civil 3D, MicroStation, atau software khusus lainnya untuk mengolah data hasil pengukuran dan membuat peta. Yang kedua, kita masuk ke job. Yang pertama, melakukan survei lokasi, dan di sini lokasinya berada di kampus Politeknik Negeri Kupang. Langkah pengukuran menggunakan alat total station. Yang pertama, kita harus mensurvei lokasi tempat praktek. Yang kedua, membuat sketsa lokasi pengukuran secara kasar dan yang dapat digunakan untuk membantu menandai titik-titik mana yang akan diukur. Yang ketiga, menentukan titik-titik poligon dengan memberi tanda menggunakan paku dan piloks. Keempat, mendirikan titik awal atau titik P1. Usahakan kepala statif dalam posisi datar. Letakkan total station di atas statif, lalu centering alat dan datarkan. Selanjutnya, mengukur tinggi alat dan catat pada form data ukur. Yang kelima, kita nyalakan total station, kemudian pilih data, kemudian pilih job selection, nama untuk job selection dengan chord selection harus sama, setelah itu tekan OK. Kemudian pilih ops, setelah cari arah utara, kemudian null set, setelah itu bidik ke titik poligon di belakang catat HR. Setelah itu pilih topo, pilih copy, input koordinat Y, X, Z, input nama titik, input tinggi alat yang telah diukur, tekan arah bawah, masukkan kode dan nama operator, tekan arah bawah lagi, pilih cuaca dengan angin dan suhu, setelah itu tekan OK. Untuk koordinat P1 didapat dari aplikasi UTM GeoMaps. Kemudian kita pilih BS data, setelah itu pilih Angel. Selanjutnya input sudut yang tadi dicatat, setelah itu tekan range, masukkan nama titik lalu tekan auto. Untuk bacaan depan atau titik poligon dan detail, tekan arah bawah, kemudian pilih dist, chord, lalu bidik ke P2 dan detail. Lalu pindahkan alat ke P2, jangan lupa centering dan datarkan alat. Pastikan job aktif, langsung tekan ops, pilih copy, hanya tinggi alat yang diubah, setelah itu tekan load lalu cari titik P2. Selanjutnya sama seperti di titik awal, input kode operator, cuaca, angin, dan suhu. Pilih BS data, kemudian pilih chord, tekan load input tinggi reflektor atau prisma, kemudian enter. Untuk FS atau SS sama seperti titik awal. Penggambaran pada Civil 3D. Yang pertama tentunya kita persiapkan data. Kita persiapkan data lapangan, kemudian masuk ke Excel. Setelah data dimasukkan ke Excel, pindahkan data tersebut ke dokumen teks. Pemloadingan pada Civil 3D. Buka aplikasi Civil 3D, kemudian tekan tombol New untuk mulai menggambar. Setelah itu insert, kemudian klik Point from File. Klik tanda plus hijau untuk menambahkan file yang telah kita buat. Lalu, file akan muncul, dan jika filenya benar, maka
secara otomatis akan ada tanda centang hijau pada file yang akan dipilih. Kemudian, pilih Pens atau Space Delimitation pada spesifik point file format. Lalu, akan muncul titik-titik pada gambar. Jika tidak muncul titik atau titik terlalu kecil, maka kita bisa memakai perintah zoom extension lalu enter untuk memperbesar titik. Selanjutnya, untuk menampilkan nama titik, kita pilih semua titik atau Ctrl A, lalu klik pada Point Group Properties, lalu pada Point Label Style, kita pilih Description Only untuk hanya menampilkan nama, lalu klik OK. Agar tampilannya tidak tumpang tindih, maka kita bisa mengatur pada skala. Interval konturnya pada style, sekalian diatur untuk lebih smooth konturnya, lalu klik OK. Lalu kita ke Modify, klik Surface, lalu pilih Add Data, pilih Point Groups, lalu pilih All Point. Buka layout ISO A3 dengan perintah Viewports untuk memindahkan gambar pada kolom yang ingin diletakkan gambar, lalu atur skalanya. Untuk mengubah file menjadi PDF, dilakukan dengan cara Ctrl P, lalu pada printer atau plotter, pada bagian nama kita ubah file dari DWG to PDF, lalu kita klik OK. Selanjutnya, kita bisa menyimpan file PDF sesuai nama yang diinginkan. Kesimpulannya, dari praktikum ini ialah penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu ukur tanah ini sangat berhubungan erat dengan permukaan bumi atau topografi. Maksudnya, ilmu ini mempelajari penggambaran bentuk permukaan bumi dalam suatu peta dengan segala yang ada di permukaan bumi tersebut. Dalam pengukuran poligon tertutup dan terbuka, menggunakan alat total station, dibutuhkan konsentrasi yang baik agar tidak terjadi kesalahan dalam mengoperasikan alat. Saran saya dalam melakukan praktikum ini ialah untuk menghindari kesalahan-kesalahan yang besar, sebaiknya dalam menjalankan praktikum, mahasiswa harus dibimbing sebaik-baiknya, mengingat mahasiswa baru pertama kali melakukan pengukuran menggunakan alat total station. Pada saat melakukan kegiatan praktikum, usahakan agar selalu berkonsentrasi, agar data hasil pengukuran tepat dan dapat diolah dengan baik pada saat perhitungan. Dalam melakukan pengukuran, sebaiknya harus benar-benar detail agar tidak terjadi kesalahan jika sudah diplotting di aplikasi Civil 3D. Demikian tutorial dari saya, sekian dan terima kasih.